Komunitas Sepak Bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Shopee Liga 1, homebase Persebaya di Sidoarjo, Persita tetap di Tangerang. Daftar homebase peserta Shopee Liga 1 musim ini hampir lengkap. Pasalnya, 3 dari 4 tim yang sebelumnya belum bersikap telah menentukan pilihannya. 3 tim tersebut adalah Persebaya Surabaya, Persipura Jayapura, dan Persita Tangerang. Sementara Barito Putra masih misterius. Persebaya tengah mempertimbangkan Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Wilis Madiun sebagai markas untuk melanjutkan Shopee Liga 1. Tim berjulukan Bajul Ijo itu terpaksa musafir karena berbagai penyebab. Pertama, kondisi di Surabaya masih belum membaik secara signifikan karena wabah virus corona. Kedua, Stadion Gelora Bung Tomo yang selama ini menjadi home base tengah direnovasi untuk kepentingan Piala Dunia U20 2021. Persebaya juga tidak bisa memakai stadion representatif lainnya yang ada di Surabaya, yaitu Stadion Gelora 10 November. Pasalnya arena tersebut juga terdampak pemugaran untuk Piala Dunia U20 2021. Sementara itu, Persita dipastikan tidak akan berstatus tim musafir. Tim berjulukan Pendekar Cisadane itu dikabarkan tetap memilih bertahan di Tangerang. Persita akan memakai Stadion Sport Center Tangerang untuk melanjutkan Shopee Liga 1 pada 1 Oktober 2020. Persipura memilih bermarkas di Malang untuk lanjutan Shopee Liga 1, ini alasannya. Persipura Jayapura telah menentukan markas untuk lanjutan Shopee Liga 1 musim ini. Tim berjulukan Mutiara Hitam tersebut menjatuhkan pilihan di Malang. Persipura Jayapura telah melapor kepada PT Liga Indonesia Baru untuk berkandang di Malang pada manajer meeting bersama peserta Shopee Liga 1 di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat 7 Agustus 2020. Hanya saja Bento belum memastikan stadion mana yang akan digunakan oleh Persipura. Di Malang ada 2 arena yang representatif untuk menggelar Shopee Liga 1, yaitu Stadion Kanjuruhan dan Stadion Gajayana. Sinteyong ungkap alasan memanggil Elkan Bagot ke TC Timnas Indonesia U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong punya alasan khusus memanggil pemain keturunan Elkan Bagot ke pemusatan latihan di Jakarta. Menurut Sinteyong, Elkan Bagot punya keunggulan terutama dalam postur tubuh yang tinggi, yakni 190 cm. Elkan memiliki postur tubuh yang tinggi, itulah mengapa saya memilih dia, kata Sinteyong. Sebagai seorang bek tengah, postur tubuh yang tinggi tentu saja menjadi keunggulan bagi Elkan Bagot. Namun Sinteyong belum bisa memastikan kualitas sang pemain karena masih harus melihat kemampuannya dalam mengolah bola. Ini masih latihan perdana, saya belum bisa melihat kemampuan para pemain yang sebenarnya, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Sinteyong tidak asal-asalan memanggil banyak pemain baru ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong banyak memanggil wajah baru ke pemusatan latihan di Jakarta. Arsitek berusia 49 tahun itu mengaku tidak sembarangan dalam memilih pemain. Sinteyong total memanggil 29 pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sejumlah nama diantaranya berstatus sebagai rookie, semisal Miswar Saputra, Arif Satria, dan Kusheidia Yudo. Sinteyong mengungkapkan metodenya dalam mencari pemain. Sin mengaku materi skuad Timnas Indonesia berasal dari hasil pengamatannya di Shopee Liga 1 sebelum dihentikan pada Maret 2020. Jadi untuk pemain baru memang dipilih pada Maret 2020 ketika kompetisi masih bergulir, kata mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Setelah melihat 3 pertandingan waktu itu, saya memilihnya. Ini latihan pertama, jadi saya belum bisa melihat kemampuannya sesungguhnya, jelas Sinteyong. Panggil 12 nama baru, ini daftar pemain Timnas Indonesia U16 di TC bulan Agustus. Setelah menggelar pemusatan latihan tahap pertama pada bulan Juli lalu, skuad Timnas U16 akan kembali berlatih pada Agustus ini dari 9 sampai dengan 30 Agustus di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 30 pemain dipanggil ke dalam pemusatan latihan Garuda Muda yang dipimpin pelatih kepala Bima Sakti. Dari 30 nama yang dipanggil, 12 diantaranya merupakan nama baru. Dari 12 pemain tersebut, hampir semuanya merupakan pemain dari beberapa sekolah sepak bola seperti Asiop Jakarta, Cipta Cendikia Bogor, UNI Bandung hingga Indonesia Muda.
Sementara 18 pemain lainnya merupakan nama lama yang sukses bertahan. Timnas U16 dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFC U16 pada 25 November hingga 12 Desember 2020. Mereka berada di grup D bersama Jepang, Arab Saudi, dan juga China. Aturan tegas yang diterapkan Sinteyong di Timnas Indonesia, pantang makan gorengan hingga pembatasan medsos. Sinteyong bertekad mengubah wajah Timnas Indonesia, bukan hanya mengenai pemilihan pemain, namun juga karakteristiknya sebagai pelatih. Arsitek berusia 49 tahun tersebut menerapkan kedisiplinan tinggi di skuad Timnas Indonesia dan U19. Dia melarang berbagai aktivitas yang selama ini kerap diabaikan. Sinteyong paling anti dengan gorengan dan masakan berlemak. Dia meminta para pemainnya untuk menghindari makanan tersebut. Berikut aturan tegas yang diterapkan Sinteyong di Timnas Indonesia. Seragam harus sesuai ketentuan. Sinteyong juga mengatur pakaian Timnas Indonesia dan U19 baik di dalam maupun di luar lapangan. Ketika tidak ada latihan, para pemain harus mengenakan busana yang seragam. Seragam harus sesuai dengan ketentuan, kalau tidak kena denda. Tutur Bayu Pradana. Selain itu, para pemain juga dituntut disiplin waktu. Saat makan misalnya, Sinteyong tidak ingin ada pemain Timnas Indonesia U19 yang telat saat makan bersama. Pembatasan jam malam. Sinteyong memberlakukan jam malam untuk skuad Timnas Indonesia dan U19. Paling lambat, para pemain sudah harus kembali ke hotel pada pukul 22.00. Sinteyong sangat disiplin. Kami dilarang keluar hotel. Kalau mau keluar harus izin dan diberikan waktu juga. Ujar bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Paling lama kembali ke hotel itu pukul 9 atau 10 malam. Imbu pemain PSM Makassar ini. Aturan pembatasan pemain untuk keluar hotel memang bermanfaat bagi Timnas Indonesia. Para pemain tidak akan bisa keluyuran seperti yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dilarang gunakan media sosial dan handphone. Sinteyong tidak anti dengan media sosial, namun dia meminta para pemainnya untuk menjauhi aktivitas tersebut saat mendekati pertandingan. Jujur, saya sama sekali tidak menggunakan media sosial. Oleh karena itu, saya bisa fokus ke pertandingan-pertandingan yang ada, kata Sinteyong. Jadi ini juga pesan kepada para pemain untuk tidak bermedia sosial saat menghadapi pertandingan, ucap Sinteyong menambahkan. Dilarang bawa handphone ke tempat latihan. Sinteyong juga tidak memperbolehkan para pemainnya membawa handphone ke tempat latihan. Para pemain jadi tidak bisa bersuah foto atau membuat instastory Instagram. Saat latihan, para pemain juga dilarang Sinteyong membawa telepon genggam. Ibu Asnawi Mangkualam. Lakukan tes swab berulang. Sinteyong benar-benar memprioritaskan kesehatan. Dia tidak mau memulai pemusatan latihan Timnas Indonesia dan U19 sebelum hasil tes swab keluar. Sinteyong berkeinginan melihat tes swab secara keseluruhan, baru setelah itu akan memulai latihan perdana. Yang jelas, meski belum latihan di lapangan, Sinteyong juga memberikan program latihan kepada pemain selama di hotel, kata Ketua PSSI. Bahkan PSSI sampai harus mengadakan tes swab sebanyak 3 kali untuk menuruti permintaan Sinteyong. Mantan arsitek Timnas Korea Selatan itu juga menginginkan adanya pemeriksaan kesehatan di rumah sakit lain selain Rumah Sakit Royal Progress yang bekerja sama dengan PSSI. Saya ingin memastikan seluruh pemain tidak terkena COVID-19 sebelum memulai latihan di lapangan. Kami juga meminta tim medis PSSI untuk melakukan tes swab lagi ke rumah sakit lainnya. Jelas Sinteyong. Tidak hanya kepada para pemainnya, Sinteyong juga memerhatikan kondisinya. Setelah tiba di Indonesia pada akhir Juli 2020, ia memilih untuk diisolasi. Sinteyong meminta dirinya diisolasi dulu. Saat latihan nanti harus betul-betul pelatih yang menentukan. Itu permintaan dia, tutur Iriawan. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.